Hai adik-adik, kita ketemu lagi di pertemuan minggu keempat APP. Nah, hari minggu yang kemarin, minggu yang ketiga, pertemuan yang ketiga, itu temanya apa ya Kak Dinda ya? Kayaknya kita harus ingat-ingat lagi nih adik-adik. Oh iya ya Kak Dinda ya. Yuk kita ingat dulu ya. Bersatu dengan Yesus, konsekrasi dalam Ekaristi. Ulangi lagi ya. Bersatu dengan Yesus, konsekrasi dalam Ekaristi. Pertemuan keempat ini bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Ulangi lagi ya. Pertemuan yang keempat ini bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Sebelum kita mulai untuk pertemuan yang keempat, kita menyanyi dulu. Kita menyanyi dulu ya Kak Dinda ya. Ya. Biar semangat. Yuk kita sama-sama berdiri, kita menyanyi. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, ada sukacita nggak hari ini ya? Kita sudah menyanyi Yesus pokok anggur dan kita caranya. Sebelum kita memulai, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu, ambil sikap berdoa. Kita menyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis dan ke cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata,
Mari kita berdoa. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk Tuhan. Kita membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih hari ini kami anak-anak mengikuti untuk pertemuan yang keempat dalam tema bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Engkau pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, setelah ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yuliana. Silakan Kak. Kakak Yuli mau membacakan Injil hari ini. Tema untuk pertemuan APP keempat hari ini adalah bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Ayo adik-adik, sama-sama buka kitab suci. Yuk, kita buka Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kakak ulangi ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo lebih fokus ya adik-adik ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik, setelah mendengarkan Injil hari ini untuk APP pertemuan keempat, kakak akan membacakan aplikasi dari Injil tadi adik-adik ya. Dalam pohon anggur ada beberapa bagian, diantaranya batang, pokok anggur pohon, dan ranting pohon. Batang atau pokok pohon merupakan tempat tumbuhan ranting, sedangkan ranting merupakan cabang kecil dari pohon. Adik-adik ngerti artinya ranting? Pasti tahu semua ya. Oke, kakak lanjutkan ya. Agar ranting-ranting tidak layu dan berbuah banyak, maka harus bersatu dengan batang atau pokok pohon anggur. Tuhan Yesus sang pokok anggur dan kita sebagai ranting-ranting. Kita harus selalu dekat dan tinggal bersatu dengan Tuhan Yesus saat sedih, saat senang, agar kita berbuah banyak dan buahnya kita bagi kepada orang sekitar kita. Jadi adik-adik,
mau itu lagi sedih, mau itu lagi senang, tetap selalu ingat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Buah-buah roh yang bisa kita bagikan yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bersatu dan tinggallah di dalamnya. Nah, adik-adik, pesan dari kakak untuk adik-adik dipahami ya, dan didengarkan juga dilakukan ya. Perumpamaan pokok anggur melambangkan persatuan dengan Kristus. Yesus pokok anggur, kita rantingnya yang melekat dan bersatu dengan Yesus akan berbuah banyak. Bersatu dengan Yesus dalam komuni, dengan menerima komuni, kita bersatu dengan Kristus dalam rupa roti. Komuni kudus yang kita terima adalah benar-benar Yesus sendiri yang hadir secara nyata dalam rupa roti. Sikap tubuh kita pada saat komuni kudus hormat, santun, tunduk, berdoa. Persatuan dengan Kristus adalah segalanya. Bersyukur untuk anugerah persatuan dengan Yesus dalam komuni kudus, dan juga berdoa untuk persatuan dengan anak-anak Allah yang lain dengan sebagai satu keluarga kudus Allah. Nah, setelah mendengarkan tadi, sekarang ada ayat hafalan ya adik-adik ya. Untuk kelas kecil, kita ambil dari Yohanes 15 ayat 4a. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kakak ulangi ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekarang untuk kelas besar ya. Kelas besar diambil dari Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Kakak ulangi ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, adik-adik, demikianlah Injil yang kakak bacakan hari ini. Adik-adik, coba sekali lagi nanti membaca dan dipahami dan dimengerti. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik, gambar yang udah di-share itu udah di-print ya. Jadi di-print nanti gambarnya seperti ini. Terus ada yang gambar adik-adiknya juga, yang kecil-kecil, ini udah Kak Kris potongin. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada gambar romonya juga dipotongin semuanya. Sama ada gambar hati-hatiannya ini. Sesuai dengan tema minggu ini, kita bersatu dalam komuni. Jadi kita belajar bagaimana caranya kita kalau misalnya terima komuni. Untuk adik-adik yang masih kelas kecil, jadi nanti setelah dipotong itu nanti
ini gambar romonya. Jadi ini contohnya kalau misalnya udah selesai ya, udah jadi. Ini jadi ini gambar romonya di sini. Terus ini kalau misalnya laki ya udah, yang anak lakinya ini terima komuni dengan tangan di depan dada, lalu kembali mau ke tempat duduknya itu dengan kalau misalnya kita udah menerima komuni itu Yesus ada di dalam hati kita. Jadi nanti yang ada gambar hatinya itu ditempel di depan dada seperti ini. Terus habis itu kalau misalnya sudah jalan ke tempat duduk masing-masing, nanti duduk. Di sini juga ada yang gambar laki sama perempuannya juga posisinya duduk. Nah, itu nanti terserah. Kalau misalnya anak laki ya pakai gambar yang laki, kalau anak yang perempuan pakai gambar yang perempuan. Ya, nanti kalau misalnya udah ditempel, kira-kira bentuknya seperti ini. Yang kelas besar sama persis kayak gini, cuman yang kelas besar mestinya lebih tahu ya, karena kan udah banyak yang udah nerima komuni pertama juga tahu bagaimana kalau misalnya menerima komuni itu. Jadi sikap tubuhnya seperti apa, tangan harus di dada, lalu nanti posisinya menerima komuni dari romo lalu balik, dan ada komuni itu berarti sudah ada Yesus di hati kita. Jadi ada hatinya di gambar anak lakinya, lalu kembali ke tempat duduk dan berdoa masing-masing. Udah, sekian activity untuk pertemuan Pia minggu keempat ini. Halo adik-adik, perkenalkan saya Kak Selin yang akan memberikan perutusan pada pertemuan Pia minggu ini. Tema perutusan pada pertemuan Pia minggu ini adalah aku bersikap hormat, santun, dan tunduk berdoa pada saat komuni. Kakak ulangi ya, aku bersikap hormat, santun, dan tunduk berdoa pada saat komuni. Nah adik-adik, pada saat kita menjalankan misa, komuni merupakan salah satu bagian terpenting. Karena pada saat komunilah kita menerima kehadiran Yesus ke dalam diri kita. Yesus hadir dalam bentuk roti yang diterimakan bagi adik-adik yang sudah menerima sakramen komuni pertama. Tapi bagi adik-adik yang belum menerima, Yesus juga hadir dalam bentuk berkat yang diberikan kepada kita melalui romo. Nah, tentunya ketika kita hendak menyambut Yesus dalam diri kita tidak boleh dong bersikap buruk. Pastinya kita ingin memberikan sikap yang terbaik. Oleh karena itu, diharapkan ketika kita menerima komuni, kita bersikap hormat, kita santun, dan setelah komuni pun kita tunduk berdoa, memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan dengan berlari-larian, bukan dengan bercanda, ataupun bermain gadget atau handphone. Meskipun pada masa ini komuni masih diterimakan dalam bentuk online karena ibadah kita belum bisa dilakukan secara offline, tentunya kita tetap harus berusaha memberikan sikap yang terbaik. Oleh karena itu, yuk adik-adik kita bersikap hormat, santun, dan tunduk berdoa pada saat komuni. Adik-adik, untuk mengakhiri pertemuan Pia pada hari ini, yuk kita berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik, kita pejamkan mata, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami semua boleh berkumpul untuk mengikuti kegiatan Pia masa Prapaskah minggu keempat ini. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa hadir bersama kami. Kau berikan mereka kesehatan agar minggu depan mereka bisa hadir kembali bersama-sama dengan kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dapat bersikap dengan baik pada saat kami menerimakan komuni. Kami
bisa bersikap hormat, kami bisa santun, dan kami bisa tunduk berdoa pada saat kami menerimakan komuni kudus. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita masih ada pertemuan masa Prapaskah minggu yang kelima. Jadi kakak tunggu kehadiran adik-adik semua. Sampai jumpa.